Halo, salam jumpa kembali bersama saya Kokosan di channel YouTube Mobegal Saham. Terima kasih bagi rekan-rekan yang telah menonton video ini dan telah like serta share video ini kepada rekan-rekan lainnya sehingga kami berharap ini bisa jadi berkat bagi kita semua. Terima kasih juga bagi rekan-rekan yang telah bergabung di komunitas Mobegal Saham dan telah memberikan testimoni atas keuntungan saham yang diperolehnya. Minggu yang lalu kami telah merekomendasikan satu saham yaitu PTPP, di mana saham tersebut telah memberikan gain sebesar 5% dari keuntungannya dan beberapa traders dan ataupun investor telah mengambil keuntungan dari saham yang kami rekomendasikan tersebut. Kami percaya bahwa setiap rekomendasi yang kami berikan ini pun dapat dipertanggungjawabkan dengan analisa yang baik. Di episode keempat ini, di akhir episode nanti kami akan memberikan satu rekomendasi saham berdasarkan hasil analisa dari tim kami yang kami percaya akan memberikan saham ini menjadi saham yang bigger. Dengan catatan bahwa lakukanlah analisa terbaik kalian dan kami juga percaya bahwa setiap analisa yang kami lakukan pun dapat dipertanggungjawabkan selama saham yang dibeli tersebut adalah saham yang mempunyai fundamental yang baik. Rekan-rekan traders dan investor, pada episode yang ketiga yang lalu yang saya bawakan bahwa akan terjadi musim gugur di pasar saham, itu sudah kelihatan tanda-tandanya, yaitu ketika Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed menaikkan suku bunga. Keputusan menaikkan suku bunga sebesar 0,75% telah menyebabkan tekanan pada pasar saham. Kemudian Bank Indonesia sebagai bank sentral pun merespon hal yang sama, yaitu menaikkan suku bunga sebesar 0,5% menjadi 4,25%. Dengan kenaikan reverse repo rate ini memperlihatkan bahwa bank sentral pun di Indonesia atau Bank Indonesia sudah melihat ada akan gejolak terjadinya resesi. Resesi ekonomi global tidak dapat dipungkiri akan terjadi karena tekanan inflasi dan juga masih berlanjutnya perang antara Rusia dan Ukraina. Dengan perang Ukraina dan Rusia ini masih akan meningkatkan stabilitas yang terganggu, yaitu stabilitas pasokan dan juga stabilitas dari harga energi. Rekan-rekan traders dan investor, dengan kondisi yang dapat kami paparkan bahwa resesi ekonomi global sudah terdapat sinyal-sinyal akan terjadi. Pertama, dapat dilihat dari kenaikan yield dari obligasi di Amerika Serikat. Kenaikan yield obligasi di Amerika Serikat, yaitu yield untuk obligasi tenor jangka pendek, yaitu 1 tahun, lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan yield untuk tenor jangka waktu 30 tahun. Dengan terjadinya inverted yield curve ini ataupun kurva terbalik, maka memperlihatkan salah satu sinyal, yaitu akan munculnya resesi di Amerika Serikat. Setiap resesi yang terjadi di negara besar seperti Amerika Serikat ini akan memberikan dampak tentunya ke pasar saham. Ketika pasar saham tersebut di global terjadi penekanan, maka di Indonesia pun akan ikut terjadi tekanan di pasar sahamnya. Para traders dan investor kami percaya bahwa setiap terjadinya global resesi atau resesi ekonomi global, pastinya satu sisi akan menjadi ancaman. Tapi kami melihat bahwa setiap resesi itu pun akan memberikan namanya peluang. Ancaman ataupun peluang itu dapat diartikan bahwa kesempatan-kesempatan yang dapat kita ambil dari setiap terjadinya resesi tersebut bisa kita ubah dari ancaman menjadi peluang. Bagaimana kita mengetahui bahwa ancaman tersebut bisa menjadi peluang, yaitu ketika kita mempunyai suatu analisa fundamental yang baik atas saham-saham yang akan kita beli. Nah, di sini pada saat nanti di akhir sesi saya akan memberikan beberapa analisa saham yang tentunya akan menjadi pilihan bagi investor ataupun traders. Sebelumnya akan kami bahas bahwa kenaikan yield obligasi di Amerika Serikat dari tenor jangka pendek sebesar 4% lebih dibandingkan dengan tenor jangka waktu panjang sebesar 3% lebih, ini tentunya memberikan sinyal bahwa resesi ekonomi global bisa terjadi di bulan yang akan datang. Bahkan di bulan Oktober nanti akan memperlihatkan kondisi ekonomi akan semakin lebih jelek. Kondisinya yaitu ketika beberapa obligasi Amerika Serikat akan jatuh tempo sehingga menyebabkan dikhawatir terjadinya gagal bayar. Namun para traders dan investor kami percaya setiap ancaman bisa juga memberikan adanya peluang. Dari beberapa analisa kami memperlihatkan terjadinya penurunan harga saham ketika terjadi COVID 2020, beberapa saham pun turun cukup dalam, bahkan sampai beberapa saham mengalami auto reject bawah beberapa hari. Namun, dari saham-saham yang dapat kami analisa tersebutlah kami percaya setiap saham-saham akan mengalami kenaikan kembali apabila telah menemukan titik-titik terendahnya.
Satu saham yang seperti tadi saya sampaikan, kami akan memberikan analisa yaitu namanya saham Transpower Marine yang disingkat dengan kode saham TPMA. Untuk saham ini kami memperlihatkan bahwa secara fundamental dari analisa keuangan untuk saham TPMA ini sudah memberikan analisa ataupun keuangan dari earning per share-nya atau EPS-nya itu sudah memperlihatkan kenaikan. Dengan earning per share-nya yaitu EPS-nya memperlihatkan pertumbuhan di kuartal kedua yang cukup baik. Dan dari fundamentalnya kami juga melihat bahwa secara perusahaan ini pun masih memberikan beberapa keuntungan seperti telah menambah beberapa kapal untuk pengangkutan dari batu bara. Bisnis yang telah diberikan oleh perusahaan ini adalah bisnis pengangkutan batu bara. Seperti kita ketahui bahwa saat ini energi batu bara masih dibutuhkan akibat terganggunya pasokan energi di Eropa. Permintaan batu bara inilah yang kami percaya bahwa akan memberikan dampak yang positif bagi emiten TPMA ini. Dari analisa yang dapat diperlihatkan bahwa keuangan perusahaan ini masih solid dan juga tanggal 28 September maksud kami akan adanya RUPS untuk PT TPMA dan yang pastinya kita tidak tahu keputusan apa yang akan diambil, hanya saja berdasarkan hasil EPS-nya tersebut, kami melihat bahwa keuntungan perusahaan yang cukup solid akan bisa memberikan dividen yang baik bagi para pemegang sahamnya. Rekan-rekan traders dan investor, kami percaya setiap analisa-analisa yang kami berikan dari Mobegger saham ini bisa dijadikan dasar ataupun dijadikan referensi bagi setiap investor ataupun traders yang ingin membeli saham ataupun ingin berinvestasikan dananya di saham. Namun, yang selalu kami ingatkan atau kami tekankan, janganlah kita berinvestasi di saham ini dengan uang panas, harus dengan uang dingin. Dalam artian, dana-dana yang diinvestasikan tersebut harus yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu jangka panjang. Dan yang pasti juga hati kita dan juga kepala kita harus dingin. Sehingga kita tidak mudah mendapatkan referensi begitu saja lalu langsung mengambil keputusan untuk membeli. Lalu kita sendiri tidak menganalisa, tidak mempunyai dasar dan juga tidak mengikuti berita-berita yang ada. Rekan-rekan traders dan investor, dari analisa-analisa di sini kami ingin memberikan bahwa saham TPMA ini telah dilakukan analisa oleh rekan kami yaitu Om Begger bahwa TPMA saham yang bisa dibeli dan di hold. Hanya saja apabila rekan-rekan traders dan investor ingin memberikan ataupun mendapatkan keuntungan yang lebih baik ataupun Begger dapat menyimpannya untuk jangka waktu hingga 6 bulan. Rekan-rekan traders dan investor, setiap trading yang dilakukan oleh rekan-rekan traders dan investor harus tentunya dapat dipertanggungjawabkan sendiri. Artinya, lakukanlah analisa dengan dasar-dasar yang baik. Do your own research. Ya, yang pasti kita percaya setiap keputusan kita dalam berinvestasi tentunya ada resiko. Hanya saja resiko dapat dibuat lebih minimal dengan cara kita membuat satu mitigasi, yaitu melakukan pasang stop loss. Dan yang pasti rekan-rekan traders dan investor, dari setiap analisa yang telah diberikan inilah kami memberikan rekomendasi untuk TPMA di minggu yang akan datang dan tentunya dapat diberikan catatan bahwa lakukanlah analisa sendiri ataupun apabila rekan-rekan kesulitan melakukan analisa dapat bergabung melalui komunitas saham Mobegger ini. Kami percaya setiap rekomendasi saham kami dapat dipertanggungjawabkan selama dilakukan dengan baik investasinya dan juga telah diberikan catatan harus dilakukan monitoring yang baik. Rekan-rekan traders dan investor, dari analisa-analisa yang telah kami berikan, kami berharap dan juga dari edukasi-edukasi yang kami berikan, kami berharap para investor dan traders bisa mendapatkan keuntungan yang bigger. Kami percaya semua ini bisa dilakukan dengan keyakinan bahwa investasi di saham masih mempunyai masa depan yang baik. Terima kasih rekan-rekan investor dan traders. Untuk episode keempat ini kami berharap agar dapat dijadikan referensi bagi rekan-rekan traders dan investor untuk kedepannya. Sampai jumpa kembali kepada episode kelima dan kami percaya keuntungan Begger ataupun dari saham-saham Begger akan senantiasa bersama kita. Terima kasih. Salam Begger.